Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru. Bersama ini telah hadir Bapak Dr. Daryl Alfitri, Ibu Rusmiati SKM, beliau dari tim yang melaksanakan screening pemeriksaan narkoba di BPTK LPP Banjarbaru. Bapak Ibu sekalian, screening ini dilakukan berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kemenkes RI HK 0202 /3 /547 /2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pemeriksaan nafsa bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkes. Jadi kami itu, Pak Dokter, Ibu Rusmiati, adalah wajib untuk melakukan pemeriksaan screening terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin kami minta dikasih penjelasan ataupun siraman lah informasi apa sih jenis-jenis narkoba itu yang ada beredar di masyarakat. Mungkin itu kepada Pak Dr. Daryl mungkin ya. Siap, mohon izin Bapak Panggiat dari BPWTKL, Bu Rusmiati dan pendengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Daryl dari BNN Kota Banjarbaru. Jadi untuk screening hari ini memang ditujukan untuk pegawai ya Bapak ya. Sekitar ada 93 yang baru diperiksa, baru 88. Nanti sisanya kita menyusul di kantor kami. Untuk jenis-jenis zat yang kita periksa untuk screening tes urin ada 7 parameter ya. Yang pertama yaitu adalah metamfetamin, yaitu sabu. Kemudian kedua AMP, amfetamin, inek atau ekstasi. Ketiga COC, kokain atau heroin atau putau. Keempat itu morfin ya. Kemudian kelima ada BZO, benzodiazepin. Keenam ada THC. THC itu tetrahidrocannabinoid atau ganja atau marijuana. Dan yang terakhir adalah CAR atau soma, karisoprodol. Nah, jadi 7 indikator itu udah diperiksa ya. Kemudian zat apa aja yang paling banyak di Kalimantan Selatan? Nah, kalau data dari klinik kami di Banjarbaru paling banyak itu menyalahgunakan metamfetamin Bapak, yaitu golongan stimulan, yaitu sabu. Ya, yang kedua ya mungkin obat-obatan, tapi yang legal, tapi mereka menyalahgunakan. Kenapa menyalahgunakan? Ya karena mereka kepingin ada efek di tubuh dia itu supaya penenang, contoh obat penenang atau obat-obat yang lainnya. Jadi kebanyakan teman-teman ini menyalahgunakan di luar dosis. Misalkan dokter memberi obat sehari 2 kali Bapak, pagi 1, sore 1. Tapi teman-teman ini menyalahgunakan sekali minum 5 atau 7, atau bahkan yang ekstrim kemarin sampai selembar 10 biji. Otomatis semakin dosisnya semakin meningkat, otomatis akan ada efek untuk zat tersebut. Nah, jadi seperti itu Ibu. Untuk angka penyalahguna ataupun teman-teman yang kita sasar di klinik kami di rehabilitasi itu nggak harus narkotika aja, misalkan dia mengguna lem atau pengguna obat atau yang lainnya itu boleh ke kami. Tapi kalau tindakan pemberantasannya itu narkotika aja di wilayah kami. Ya, siap, silakan. Ya, terima kasih penjelasan dari Pak Dr. Daryl Alfitri. Jadi ada 7 parameter tadi yang diperiksa di kita ya Pak Dokter ya. Tapi mungkin 7 parameter ini efeknya beda-beda ya. Siap, efeknya beda-beda terhadap si pengguna. Nah, dari ke-7 parameter tadi yang dijelaskan oleh Pak Dr. Daryl, mungkin bisa juga dijelaskan apa sih sebetulnya bahayanya lah, katakanlah ini bahayanya bagi si pengguna itu. Bisa nggak Pak, misalnya ini sebagai pengetahuan bagi kami gitu loh, sebagai pegawai nanti BPTKP Banjarbaru mengetahui bahwa ini sebetulnya ada bahayanya seperti apa sih, bisa dijelaskan bahayanya. Ya, untuk bahaya narkoba sendiri kalau menurut kami ya dari tenaga kesehatan yaitu yang pertama adalah adiksi Bapak. Kenapa itu adiksi? Karena semua jenis narkoba baik itu narkotika, psikotropika, bahan aktif itu pasti adiksi, ketergantungan. Jadi ketika mereka sudah ketergantungan, mau nggak mau, suka nggak suka pasti mengkonsumsi kembali.
Nah, kalau mereka punya uang langsung beli. Tapi kalau mereka nggak punya uang, kadang mereka ini ya tadi berhutang atau jual barang. Bahkan yang kemarin tertangkap oleh pihak aparat itu juga dia memakai sambil mengedarkan. Karena apa? Karena dia tidak punya uang, kepengen pakai, jadi dia upah untuk memakainya dia harus ngantar barang dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi paling bahaya itu adiksi ya. Tergantung jenis zat itu masing-masing. Kalau sabu itu ekstasi kan stimulan, itu pasti meningkatkan kinerja. Sebagian besar masyarakat menggunakan untuk doping, ya, untuk doping. Contoh kayak kemarin ini sopir travel ya, dia PP 10 jam, 8 jam karena malam hari seharusnya dia istirahat, dia dipaksa untuk bekerja kembali, akhirnya dia menyalahgunakan sabu-sabu untuk meningkatkan stimulan. Ada juga teman-teman yang menyalahgunakan golongan depresan, kepengen tenang. Nah, itu kayak ya benzodiazepin, obat-obat psikotropika, obat-obat dan penenang. Misalkan ada masalah stres atau depresan atau gelisah, mereka menggunakan penenang. Nah, jadi ada juga yang teman-teman menyalahgunakan halusinasi kayak ganja atau lem, itu kan menghayal sesuatu yang tidak pasti. Nah, jadi kami ini menyasar kalangan semuanya, baik tingkat pendidikan, pemerintah maupun masyarakat dan lainnya, termasuk di kami. Makanya ini di sebelah saya ini ada Ibu Rusmiati yang bagian pencegahan. Beliau juga keliling-keliling untuk upaya pencegahan supaya mereka ini yang sehat tetap sehat, Pak. Tapi kalau yang mereka sudah terkena narkoba itu lari ke saya ke rehabilitasi. Oke. Mungkin ada tambahan dari Ibu, silakan. Upaya pencegahan. Terima kasih. Jadi izin kami dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Banjarbaru. Jadi upaya-upaya kita terkait pelaksanaan pencegahan itu antara lain itu adalah informasi edukasi atau sosialisasi P4GN yang dalam bentuk bermacam-macam melalui istilahnya tatap muka langsung, kemudian media elektronik entah itu radio, televisi, kemudian yang saat ini mungkin lagi booming media sosial juga media sosial semuanya kita istilahnya kita laksanakanlah informasi edukasi ini, khususnya yang menyasar karena banyaknya penyalahguna yang dari kalangan atau usia produktif. Nah, jadi media sosial salah satunya baik itu Twitter, Facebook, Instagram, kemudian TikTok, pokoknya podcast ini juga salah satunya. Di radio juga kita laksanakan. Kalau untuk sosialisasi tatap muka secara langsung, kita banyak menyasar ke sekolah-sekolah dan universitas. Jadi di sini penting sekali informasi tentang masalah narkotika untuk istilahnya memberikan informasi untuk dihindari, karena melihat tadi efek sampingnya atau dampaknya yang sudah disampaikan oleh Dr. Daril, 3 dampak besar itu depresan, stimulan dan halusinogen yang betul-betul merusak generasi muda kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian kita juga di BNN melaksanakan intervensi ketahanan keluarga, intinya meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap narkotika. Selain itu juga yang menyasar kelompok remaja tadi, kita melaksanakan pembentukan remaja teman sebaya yang fokusnya itu pada usia remaja, jadi anak-anak SMP, Pak. Jadi demikian untuk kegiatan di P2M. Kemudian berdampingan dengan rehabilitasi kita juga membentuk kelurahan bersinar kelurahan bersih dari narkoba, di mana di dalamnya kita membentuk juga yang namanya penggiat P4GN dan agen pemulihan. Jadi di sana kita membentuk mereka sebagai kepanjang tanganan BNN dalam pelaksanaan P4GN tadi, entahlah itu dari informasi edukasi maupun rehabilitasi. Selalu bersinergi kita. Baik, tadi kalau saya dengar bahwa sekarang yang banyak di usia-usia produktif ya, yang ini yang sebetulnya perlu pencegahan itu di usia produktif juga usia remaja. Nah, tadi ada P4GN, saya rasa mungkin ini bisa bukan hanya BNN saja, tapi bisa juga sebagai bermitra dengan instansi-instansi pemerintah mungkin, atau tokoh-tokoh masyarakat ya, organisasi kepemudaan mungkin bisa. Nah, apakah nanti P4G ini juga bisa artinya secara mandiri kita sebagai institusi misalnya ingin bergabung seperti itu, mohon penjelasannya. Apakah nanti P4G ini juga
bisa kita mengambil peran, maksud saya masyarakat umum mengambil peran di dalam hal ini. Ini izin. Jadi di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan dengan jelas di situ bahwa masyarakat bisa berperan serta secara aktif untuk melaksanakan P4GN yang diatur di pasal 104-nya itu. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu merupakan faktor pendorong. Jadi semua kelurahan misalnya kita bentuk sebagai kelurahan bersinar itu merupakan pilot project. Harapannya nanti setelah tidak ada lagi anggaran atau alokasi dana yang dilaksanakan di desa tersebut, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri. Harapannya seperti itu. Begitu juga untuk instansi pemerintah lainnya. Itu kan merupakan salah satu bentuk implementasi Inpres 02 tahun 2020. Kalau boleh tahu tadi di mana Bu yang bersinar tadi itu? Tempatnya Kelurahan Bersinar. Untuk tahun 2023 kita ada 4 lokus, 4 Bapak. lokasi. Itu di Banjarbaru semua? Di Banjarbaru. 2 intervensi oleh BNN Provinsi Kalsel dan 2-nya dari BNN Kota Banjarbaru. Yang dari Provinsi Kalsel itu Kelurahan Sungai Besar dan Loktabat Utara. Kalau dari Banjarbaru adalah Landasan Ulin Tengah dan Samsudinor. Ya. Jadi sudah ada wilayah-wilayah yang ditunjuk ya. Baik Bapak Ibu. Menambahkan Bapak. Jadi tadi untuk Inpres ya 02 tahun 2020 itu memang menyebutkan rencana aksi nasional. Semua kementerian lembaga itu diwajibkan ada regulasi masing-masing dalam hal P4GN. Minimal penyuluhan, sosialisasi, upaya pencegahan ataupun deteksi dini, tes urin ataupun regulasi aturan kebijakan. Jadi meminimalisir paling tidak pegawainya supaya tidak menyalahgunakan P4GN. Jadi kegiatan di BPTKL ini ya saya apresiasi luar biasa karena sinergitas kita, kerjasama kita dalam upaya Inpres tersebut. Kemudian untuk PKS berikutnya Pak, jadi di kami upaya rehabilitasi untuk penanganan penyalahgunaan narkoba, kami udah kerjasama dengan BLK Pak, Balai Latihan Kerja. Harapannya apa? Teman-teman yang sudah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan, kan harapan kami kan pulih Pak, nggak pakai lagi narkoba dan produktif, bisa tetap kerja ataupun sekolah. Kalau mereka ada kekurangan dalam pekerjaan, kami linkkan ke sana Pak untuk sekolah vokasional. Jadi ada beberapa klien kami yang lulusan BLK itu sudah keterima kerja di tempat lain. Contoh bengkel di Ahas atau di UT Unit Tractor tuh ada beberapa kemarin klien kami 3-4 orang berkat dari BLK dia kerja. Kemudian kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pak dalam upaya program paket B maupun C. Jadi kami sasar teman-teman penyalahguna narkoba ini yang putus sekolah. Misalkan dia pakai narkoba usia 16-17 nggak sekolah atau putus, kita linkkan ke paket. Itu pun juga gratis Pak dari Dinas Pendidikan. Jadi upaya-upaya seperti itulah kami harapkan untuk membantu masyarakat supaya mereka pulih dan produktif serta berfungsi sosial. Nah itu harapan kami seperti itu. Siap Bapak. Jadi kegiatan kita hari ini juga termasuk salah satu yang gerakan P4GN tadi. Mungkin yang terakhir Bapak, kita pegawai BPTKLP Banjarbaru ini juga rata-rata punya anak-anak yang masih usia produktif, masa remaja. Artinya kalau bisa diberikan pesan-pesan selaku orang tua kami nanti di lingkungan masyarakat, bagaimana caranya agar anak-anak kita, generasi muda kita ini tidak terbawa-bawa lah, tidak ikut-ikutan dengan yang namanya zat-zat narkoba tadi yang berbahaya. Monggo Pak, kalau ada pesan-pesan bisa disampaikan. Ya, kalau menurut saya sendiri pribadi di BNN paling tidak minimal berani tak rela Pak. Berani tak rela, itu kata kuncinya Pak ya? Iya, kata kuncinya. Berani tak menolak apapun jenis narkoba. Entah itu narkotika, psikotropika atau bahan adiktif lainnya, itu menolak. Ya, karena sasarannya memang anak-anak remaja, kaum milenial Bapak yang tidak tahu, masih labil, masih gampang terpengaruh, lingkungan temannya tuh juga mempengaruhinya. Jadi taknya jadi menolak. Nah, itu apa? Berani rehab. Kalau misalkan dia sudah terpapar, cepat rehab ke kami. Kenapa? Karena ada anggapan masyarakat tuh kalau sudah tertangkap apar baru rehab, itu yang keliru. Itu keliru, betul. Nah, jadi sebelum tertangkap rehab dulu ke kami supaya dia pulih, nggak pakai lagi. Kemudian lainnya apa? Berani lapor kalau misalkan ada penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Nah, itu tipsnya berani tak rela. Mungkin dari Ibu, monggo silakan ditambahkan.
Tipsnya ya karena ini menyangkut anak-anak muda, jadi mungkin perlu penguatan di sistem ketahanan keluarganya, Iya, Bapak. ketahanan. Karena keluarga merupakan fondasi awal nih untuk anak-anak menghadapi dunia luar. Jadi di sini perlu peningkatan ketahanan, adanya jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu yang perlu ditingkatkan. Jalinan komunikasi, kemudian kasih sayang itu nomor satu, karena berdasarkan beberapa jurnal keluarga yang komunikasi dan jalinan internal kasih sayangnya itu kurang, mempermudah mereka untuk istilahnya melakukan semua kenakalan remaja, bukan hanya narkoba namun kenakalan remaja lainnya. Jadi mungkin itu yang kita perlu sama-sama gaungkan tentang masalah entah itu narkoba ataupun masalah lainnya. Jadi, betul, keluarga. Jadi di internal keluarga dulu yang diperkuat nih kayaknya ya, baru nanti ke masyarakat. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dr. Daryl Alfitri, Ibu Rusmiati yang sudah bersedia memberikan pencerahan nih informasi kepada kita. Mungkin bisa saya berikan rangkuman bahwa untuk penanggulangan peredaran narkoba ini harus ada peran yang secara menyeluruh. Seluruh komponen baik instansi, kemudian masyarakat, keluarga juga, terutama pada usia-usia yang produktif, usia-usia yang remaja ya. Intinya tadi sebetulnya adalah bahwa adanya keberanian untuk menolak kemudian merehab. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya terindikasi di keluarga kita segera untuk dilakukan lapor BNN, untuk dilakukan rehab dokter ya. Kemudian kalau ada indikasi kita mengetahui adanya peredaran di tengah-tengah masyarakat, jangan ragu, jangan takut, langsung laporkan kepada aparat. Mungkin itu. Nggih. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter, Ibu Rusmiati. Semoga kerjasama ini terus berjalan. Kami terima kasih sudah dibantu, telah melakukan screening terhadap pegawai kami. Alhamdulillah hasilnya tadi ternyata bagus ya, bagus semua. Jadi itu mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah tutur kami. Dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.